Halo teman terbaik. Kalau kemarin-kemarin podcast teman diisinya cuma sama teman terbaik aja nih, nggak ada aku, nggak ada Kanandita, dan nggak ada Kak Andi. Hari ini aku balik lagi masih sama Kak Wowo, tapi hari ini aku bawa teman terbaik yang lainnya. Hari ini kita bakal ditemenin sama Yeay. Ariel. Halo teman terbaik, kenalin nama aku Ariel Atala Kautsar, biasa dipanggil Ariel, dari SMA Negeri 5 Bandung. Tentunya tetap di podcast teman. Oke, hai Ariel. Kak Wowo. Pertama kali Pertama nih. datang ke podcast teman, tapi Iya. udah nyari tahu dong tentang podcast teman. Udah dong. Baru tadi banget kan Iya. nyari taunya. Iya. Tadi Oke, nonton. ya biasanya gitu sih teman-teman terbaik yang diundang ngomongnya kayak, dari mana? Apa itu? Nyari-nyari. Taunya pas di sini enjoy. Iya, taunya ada banyak episodenya juga. Betul, taunya kaget. Udah besar industrinya gitu. Iya. Oke, ya jadi seperti yang tadi Ariel udah kenalin nih, Ariel itu adalah anak kelas 12 ya sekarang. Iya, sekarang Kelas angkatan 12 di SMA 5 Bandung. 5 Bandung. Oke, sibuk apa sih anak kelas 12 zaman sekarang? Sekarang tuh paling kayak sibuk UTBK, sibuk siapin UTBK maksudnya. Persiapan Iya. maksudnya. Terus kayak lagi nyiapin uprak nanti, terus ujian Ujian sekolah. praktek maksudnya? Iya. Oke. Kayak gitu sih, terus sama sibuk Daniel, sibuk tutor. Oke, Kayak gitu. sibuk les ya, Iya. sibuk ini nih. Anak ini banget sih, tipikal anak ambis banget. Iya. Sibuknya Enggak tuh juga sih. sibuknya tuh sibuk ini kan, sibuk ujian, Iya. sibuk belajar dan segala macam. Oke. Oh, kamu ini enggak SNMPTN enggak? Alhamdulillah Eligible. Iya. Wow, prestasi juga ya itu ya. Eligible artinya kamu juga mempersiapkan untuk itu dong. Iya, Akun LTMPT aman? udah aman. Oke, berarti udah siap simpan permanen ya? Insyaallah. Ingat ya, ini juga sekalian ngingetin nih teman-teman terbaik yang lainnya. Kalau kalian kelas 12 juga nih kayak Ariel, berarti jangan lupa. Karena mulai tanggal 8 Februari, betul ya? Iya. Mulai tanggal 8 Februari harus udah mulai simpan permanen. Jadi jangan sampai kalian kelewatan momen itu. Dan pastiin, ini buat kamu juga ya, pastiin data-datanya udah lengkap. Udah bener, udah sesuai. Aman. Karena kalau udah simpan permanen kan gak bisa diedit lagi ya. Iya. Oke. Apa sih, kamu maunya kemana tujuannya? Kalau aku sih insyaallah yang terbaik aja. Terbaik. Iya. Kamu mau jurusannya kemana? Kalau aku pengennya teknik industri atau enggak teknik yang lain kayak gitu. Oh, kayak teknik pokoknya ya. Iya. Kamu IPA kan ya? Aku IPA. Oke, ITB berarti? Insyaallah. Insya Allah, amin. Amin. Sama-sama doain ya. Semoga ya apa yang diinginkan Ariel dan juga teman-teman terbaik yang kelas 12 lainnya yang Ya. sekarang lagi struggle, yang sepertinya terasa struggle-nya ya. Iya, teman Bisa seperjuangan. tercapai semuanya. Iya. Oke, berarti Ariel tadi lagi sibuk ya ujian praktek. Berarti ujian praktek dari sekolah pun belum selesai ya? Belum mulai malah. Baru mulai tuh akhir Februari kalau nggak salah. Oke, berarti kamu pun sebagai kelas 12-nya nih yang sebelum mempersiapkan ke PTN tuh masih ada ya? Masih Iya, banyak masih kegiatan. panjang. Iya. Capek? Cukup capek. Capek dari fisik, capek dari Mental. Iya. dari pikiran juga Iya. pastinya ya. Oke, kamu tadi eligible, kamu apa ya? Kamu maksudnya berarti kan mempersiapkannya double nih, nggak cuma UTBK, nggak cuma untuk SBMPTN, tapi Iya. kamu juga dari SNMPTN. Kerasa sih ininya, kerasa beban-bebannya, kerasa struggle-strugglenya. Oke, kamu bukannya dulunya ketua OSIS ya? Iya, aku dulu pernah menjabat ketua OSIS di SMA Negeri Bandung tuh tahun 2020 sampai 2021. Oh, Kayak berarti gitu. kamu udah lengser. Aku sekarang udah turun dari jabatan. Gitu. Oke, tapi kamu masih sibuk organisasi gitu nggak? Enggak, cuman ya paling kayak ngebantuin yang di bawah yang sekarang ngejabat kayak gitu-gitu sih. Oh, angkatan selanjutnya Iya. maksudnya ya. Oh, oke. Berarti kalau misalnya kamu sekarang bener-bener fokusnya tuh untuk akademik Iya, gitu untuk ya? akademik untuk sekarang. Gila. Ketua OSIS, eligible, terus anak SMA 5 juga ya, yang mana SMA-nya cukup terkenal juga gitu ya di Bandung. Kamu punya banyak pencapaian yang baik ya? Ya, cukup baik. Kamu merasanya gimana? Maksudnya kayak kamu kan berarti yang menjalaninya nih, yang melewatinya. Kamu ngerasanya apakah kamu sudah sangat puas dengan apa yang kamu capai atau gimana? Kalau dari aku sendiri sih, itu aku udah cukup puas sama capaian aku nyampe sekarang. Cuman sebenarnya apa yang udah terjadi itu nggak semuanya sesuai dengan harapan aku gitu. Oh. Kayak ada emang yang terjadi dengan tiba-tiba. Cuman aku bersyukur dengan hal itu gitu. Jadi
sejauh ini sih aku bahagia dengan capaian yang udah aku capai. Cuman mungkin nggak menutup kemungkinan juga kalau aku punya struggle yang lain gitu di belakangnya kayak gitu. Oke, intinya ya apa yang dilihat sama kita kayak kamu udah mencapai apa, nggak semulus itu Nggak semulus gitu itu, ya iya. maksudnya. Oke oke. Tadi kamu bilang kamu bahagia dengan apa yang kamu capai. Berarti Iya. kamu bener-bener happy dengan semua yang kamu capai saat ini? I'm happy. Oke. Emang bahagia yang kayak gimana? Gimana ya? Kalau menurut aku kayak tadi bahagianya aku dengan pencapaiannya aku dan dengan aku bisa bertahan sampai di titik ini tuh udah satu hal yang membahagiakan, tapi belum tentu teman-teman tuh bahagia dengan hal yang udah aku capai. Jadi sebenarnya kalau menurut aku bahagia tuh absurd untuk diomongin karena setiap Abstrak orang kali tuh ya maksudnya. Oke oke. kayak setiap orang tuh punya bahagianya masing-masing. Kita nggak tahu arti kebahagiaan aku, arti kebahagiaan dari Kawowo. Kayak Kawowo, menurut Kawowo apa kebahagiaan itu? Jadi deep talk ya. Oke. Bahagia sebenarnya iya sih aku setuju ya kalau bahagia tuh nggak bisa kita bikin satu standar yang semua orang sama nih berpikirnya ke arah hal yang sama gitu loh. Cuma ya kalau aku sih bahkan sesimpel ketika kita puas aja sama apa yang ada di diri kita gitu. Ketika kita ngerasa bahwa apa yang udah kita punya, apa yang udah kita capai, apapun itu gitu, nggak harus dilihat udah sebesar apa, sebanyak apa, tapi kita happy aja gitu. Kita kayak ngerasa oke, gue puas, puas dalam arti nerima apa yang ada di diri kita, ya udah itu udah happy gitu, udah bahagia gitu sih. Tapi kadang tuh ada juga kayak di lingkungan aku ada yang bilang bahagia tuh dengan mereka gak menginginkan apapun dan mereka gak punya hasrat untuk apapun dia bahagia karena mereka jadi gak berharap gitu. Jadi kalau orang berharap kan biasanya kalau gak kesampaian tuh jadi kecewa dan jadi sakit dan itu yang bikin kita gak bahagia. Ada orang yang berpikiran kayak gitu. Cuman ada juga orang yang berpikiran semakin kita banyak menginginkan sesuatu terus kita mencapai hal tersebut jadi kebahagiaan itu ada di sana. Jadi sebenarnya banyak banget perspektif setiap orang gitu bahagia tuh seperti apa. Bener, setuju banget. Tapi sebenarnya kayak udah takdirnya manusia tuh punya keinginan gak sih? Gak mungkin kita membatasi diri kita untuk gak berkeinginan. Bahkan kita untuk kita ingin membatasi keinginan pun itu artinya keinginan gak sih? Jadi iya kayak betul, itu aja berarti semua udah punya keinginan. Hidup kita pasti ada keinginan kayak dan gitu. bahkan justru ketika misalkan kita benar-benar gak ada harapan pun bukan berarti kita benar-benar di kondisi yang baik kan. Justru kan ketika kita gak mengharapkan apapun, kita gak gak ada keinginan untuk bangkit atau gak ada keinginan untuk melakukan sesuatu, justru kan itu juga dalam kondisi nggak baik-baik aja gitu. Bisa jadi justru itu nggak bahagia kan kondisinya. Bisa aja kita habis dikecewain makanya kita kayak gitu. Kita nggak mau berharap. Trust issue ya kan. Ketika kita misal baru mengalami kondisi-kondisi yang kita udah sempat kecewa sama satu hal, nggak siap untuk merasakan itu lagi, akhirnya jatuhnya malah trust issue dan berarti kan kita nggak happy gitu sama kondisi itu. Tadi ada hal yang aku setuju banget dari kamu bilang kalau nggak mungkin orang tuh nggak ada keinginan. Bahkan ketika dia ngomong nggak ada keinginan pun itu adalah keinginan dia untuk nggak ada keinginan. Ya itu emang kayak gitu kondisinya memang seperti itu. Kalau misalnya di sosiologi ya, nih aku kalau misalnya bahas dari sisi sosialnya, karena pada akhirnya gitu titik orang ngerasa dia ada di jalan yang benar, happy itu maksudnya nggak cuma masalah dia bahagia gitu ya, ngerasa dia kayak wah atau kayak gimana gitu, tapi ngerasa aman bahwa dia tuh ada di jalan yang benar itu ketika dia bisa tahu kalau dia tuh approve di masyarakat. Approve di masyarakat tuh sesimpel ya dia bisa nih mencapai atau memiliki hal-hal yang di mata masyarakat itu tuh baik, benar dan bernilai. Iya benar. Iya kan? Ketika misalkan kita nggak nyampe nih di hal-hal itu gitu, kita pasti muncul gitu rasa kegelisahan kayak, aduh aku nggak disukain sama orang-orang nih gitu, atau misal kayak, aduh aku kok melakukan hal yang orang-orang tuh nggak suka gitu. Itu kan pasti akan mempengaruhi orang tersebut udah ngerasa happy atau enggak. Iya nggak sih? Dan aku kayak mau mention yang tadi kau udah sampein, misalnya tadi kita tuh nggak mencapai standar masyarakat dan kita tuh malah membuat sebuah perubahan yang emang nggak disukain sama masyarakat. Sebenarnya itu tuh menurut aku itu sumber kebencian. Jadi jangan pernah takut dibenci karena biasanya orang yang dibenci itu orang-orang yang membuat perubahan dan memiliki perbedaan di masyarakat gitu loh. Jadi kayak di saat kita membuat perubahan pasti masyarakat tuh pasti ada yang gak suka sama kita dan kita tuh jangan takut sama hal tersebut.
kayak gitu. Oke, good sih, itu keren banget sih. Oke, intinya maksudnya ya kalau misalnya kita berubah tapi masih dalam apa ya? Istilahnya ranah Koridor yang yang bener. ya betul gitu, masih kita nggak merugikan orang lain Iya. ya nggak sih? Kita nggak merugikan orang lain, kita juga nggak mengorbankan orang Iya. lain gitu. Dan apa yang kita bawa ini juga nggak, bukan niatan ingin menghancurkan Iya. orang lain gitu, Iya, tapi pengen ngajakin orang ya kan? Dan kita nggak mungkin bisa ngebahagiain semua orang gitu, pasti ada pro kontranya. Betul gitu, itu nggak apa-apa gitu. Silakan kamu boleh lakukan, kamu punya hak ya. Semua Iya. orang punya hak untuk melakukan itu gitu. Termasuk nih, aku mau nanya, termasuk misalkan nih kalau di ranah kalian adalah masuk ke PTN Iya benar. atau misalnya terdekat deh eligible, Nah iya itu ya nggak sih? kayak gini, kalau aku tuh baru beberapa hari ini tuh ngelihat konten di TikTok nih. Aku lagi scroll FYP. Terus kayak ada beberapa orang yang bikin kontennya tuh, mereka tuh ceritanya gini. Mereka ceritanya kayak sering main, terus kayak mereka aktif di organisasi. Terus taunya mereka tuh eligible, terus mereka kayak nulis ranking-ranking eligible-nya gitu. Terus di komennya tuh malah banyak yang komen eligible aja bangga. Kok gitu doang bangga sih? Atau enggak kayak jangan berharap dulu gitu-gitu. Jadi yang bikin si mental, yang bikin kontennya tuh jadi down kayak gitu. Padahal kayak hak si pembuat konten gak sih mau buat apapun itu gitu. Dan kayak kalau misalnya mereka bahagia dengan hal tersebut, ya kenapa salah gitu. Jadi itu sih kayaknya mulai ke bahagia. Kayak orang yang komen mungkin menganggap hal itu sepele, cuman bisa aja yang buat konten tuh benar-benar effort banget buat dapetin eligible itu gitu. Kita nggak tahu kondisi seseorang tuh kayak gimana. Betul. Atau bahkan ini kalau aku ya ngedengar cerita itu, menariknya malah aku juga ngerasain bisa jadi nih mereka-mereka yang komen pun sebenarnya dalam kondisi terganggu dengan postingan itu. Terganggu dalam arti aku nggak nyalahin yang bikin konten ya, karena maksudnya nggak salah gitu. Betul tadi kata kamu, itu hak orang lain gitu untuk berbagi capaian yang dia capai gitu. Untuk berarti kan dia merayakan ya sebenarnya dengan dia nge-share itu kan dia merayakan capaian yang berhasil dia capai gitu. Cuma ini juga saya pernah nih di episode berapa gitu ya, aku ngobrol sama Kanandita di podcast kalau bisa jadi nih orang-orang yang melakukan itu tadi, yang komen-komen kayak tadi, itu sebenarnya mereka sadar bahwa let's say mereka tidak mampu untuk mencapai hal tersebut dan mencari jalan pintas untuk tetap menjaga dirinya tetap nggak jatuh gitu loh. Padahal kan maksudnya ya itu gimana ya? Aku ngerti itu hal yang berat ya. Maksudnya aku pribadi pun kadang gitu masih suka terjebak dengan insecure, let's say, ya, masih terjebak dengan fase-fase seperti itu gitu loh. Tapi doesn't mean melakukan itu adalah hal yang benar. Iya. Jadi jangan sampai karena demi kita menaikkan diri kita merendahkan orang lain. Itu gitu loh. Karena kan dengan kita menjatuhkan orang lain bukan berarti kita jadi naik dan puas kan sebenarnya. Dan itu, orang pun gak akan memandang kita jadi lebih baik juga. Nah itu loh gitu. Bisa jadi itu cuma jalan pintas, jalan semu yang kita mungkin ngerasain puas saat ngetik itu aja gitu, ngerasa bisa menang saat itu aja. Tapi sebenarnya bukan itu gitu solusinya, dan bukan itu yang harus dilakukan. Bisa jadi justru ketika kita mendapatkan itu dan ada rasa-rasa ya merasa tidak tenang, merasa insecure, sebenarnya itu motivasi gitu loh untuk kamu meningkatkan diri kamu, untuk kamu lebih mengembangkan diri kamu supaya bisa nih tercapai si apa yang kita lihat dari orang lain itu. Bukan dijadiin bahan tadi, bener sih, kayak awal-awal kebencian yang malah jadi ngerusak orang lain dan ngerusak diri sendiri. Iya gak sih? Iya benar-benar. Pada akhirnya ya si standar kebahagiaan tadi malah jadi hancur juga gitu. Malah jadi bukannya kita puas. Tadi kan balik lagi kita sama-sama setuju bahagia itu kan ketika kita nggak ya let's say nggak berharap apapun dan nggak kita cukup puas lah dengan apa yang kita miliki gitu. Kita menghargai apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita sibuk jatuhin orang lain cuma buat kita bahagia, ya kita sebenarnya nggak bahagia. Dan misalnya kayak kalau tadi kan kita ngomonginnya kayak kita menjelekan orang lain nih, bisa aja ada kemungkinan lain kalau seandainya kayak kita punya idola atau kita punya apa ya, mengagumi seseorang dan kita tuh kayak kagum, misalnya mereka jadi dokter atau mereka jadi profesi yang emang wah di masyarakat, terus kayak mereka punya pencapaian yang wah, tapi kayak itu terlalu memaksakan diri kita untuk mencapai hal-hal yang udah mereka capai. Dan itu sebenarnya kebahagiaan tuh bukan itu. Kebahagiaan itu ya kita set goals kita sendiri. Kita jangan sampai benar-benar ngikutin jejak orang, karena perjalanan setiap orang dan struggle setiap orang tuh beda. Belum tentu kita ngikutin jejak orang tersebut tuh kita jadi sukses kayak mereka gitu, dan kita jadi dapetin standar masyarakat atau pengakuan masyarakat. Jadi tetap bahagia itu tentuin sama diri kita sendiri, dan tanggung jawab kita juga untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Jangan sampai kita bergantung kebahagiaan itu ke orang lain gak sih? Betul. Karena seburuk-buruknya berekspektasi itu sama manusia. Ya, jadi betul ya tetap banget.
Oke, ya betul, setuju banget. Itu juga salah satu yang suka jadi apa ya? Jadi kesalahpahaman gitu akhirnya. Dan itu juga udah pernah tuh di-mention juga nih. Waktu itu kita ngobrol sama Aul. Kalau nggak salah kamu kenal nggak sama Aul? Awal SMA 3. Ya, betul. Waktu itu pernah tuh Aul bareng sama Kanan Dita ngobrol di podcast kita juga. Yang intinya kita udah pernah bilang kalau bandingin diri itu sama diri kita yang sebelumnya. Bukan sama orang lain gitu loh. Karena kalau kita bandingin sama orang lain, ya betul tadi aku suka banget sih statement kamu bilang kalau pada akhirnya malah kesuksesan dan kebahagiaan orang lain yang kita coba capai, Iya. bukan apa yang memang benar-benar diri kita Iya, gitu loh. benar-benar. Kita malah jadi berusaha untuk jadi orang lain, achieve prestasi atau achieve standar orang lain cuma supaya diakui oleh masyarakat. Iya, kayak gitu. Padahal kan balik lagi deh, bahagia nggak bahagia mah kita lagi yang Iya. ngerasain gitu, bukan kita dapat apa sih namanya, bukan harus meyakinkan semua orang bahwa Iya. kita tuh udah mencapai si kebahagiaan itu. Dan kalau bagi aku sih, daripada kita ngikutin achievement orang lain dan kita kayak misalnya kita bisa nih di titik orang lain itu, dan kita kan pasti dapat standar dari masyarakat ya, kita dapat pengakuan kayak wah hebat gitu-gitu. Tapi aku bakal lebih bangga seandainya aku bikin standar sendiri dan orang-orang tuh kagum sama aku. Jadi kayak aku bikin standar baru untuk masyarakat walaupun yang bukan diikutin sama orang lain, cuman membuat suatu perubahan di masyarakat kayak gitu. Jadi pemikiran masyarakat pun gak selalu berkutat di hal-hal tersebut aja gitu untuk sukses atau untuk bahagia kayak gitu. Good, keren ya. Tapi ya tahu nggak sih kalau misalnya di sosiologi itu tuh ada sebenarnya istilahnya tuh fakta sosial. Jadi kalau misalnya di dunia sosial gitu ya, kayak tadi kita kan ngomongin standarnya masyarakat, pengakuan masyarakat dan segala macam. Karena memang sebetulnya nih kita tuh masyarakat pada akhirnya memang tidak bisa terlepas dari pandangan orang lain gitu loh. Memang pada akhirnya ada nih yang namanya fakta sosial, atau fakta sosial itu adalah segala hal di luar kita, individu gitu ya, yang sifatnya tuh mengikat dan memaksa kita untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Iya. Ya contohnya kayak tadi kan, misalkan kayak kita tahu nih ketika kita berhasil achieve sesuatu, kita akan dapat penghargaan sesuatu. Iya. Dan akhirnya kita kayak mau nggak mau berusaha untuk mengejar itu juga untuk dapetin itu gitu loh. Nah balik lagi sebenarnya gini, sebenarnya si fakta sosial ini nggak salah dalam Iya. arti let's say standar ya tadi, atau bukan standar sih, lebih ke penghargaan terhadap sebuah pencapaian yang diberikan oleh masyarakat itu nggak salah. Nggak salah. Karena kan justru itu adalah bagian dari motivasi gitu loh, Iya. biar orang tuh nggak ngerasa puas, nggak Iya. kayak yaudah deh gue kayak gini aja toh masyarakat juga terima-terima Iya. sama gue, bukan ke situnya kan gitu. Tapi biar setiap orang tuh punya semangat, punya keinginan untuk oh gue pengen lebih baik lagi, gue pengen lebih baik lagi, karena sadar ketika aku lebih baik lagi, apa yang aku dapatkan tuh lebih juga gitu Iya. loh. Cuma yang salah adalah ketika kita terlalu larut sama hal itu sampai kehilangan identitas diri kita. Tadi kita malah jadiin orang lain jadi standar kita, dan kita malah memaksakan diri kita untuk terlalu diterima oleh orang tanpa memikirkan diri kita sendiri gitu loh. Itu sebenarnya yang Jadi, jadi kesalahannya. Kayak belum tentu kita mau capai sesuatu nih, itu belum tentu kapasitasnya kita untuk di sana, dan belum tentu kita tuh emang cocoknya di sana. Misalnya kita pengen jadi dokter biar kayak orang, biar dianggap keren, biar dianggap kayak dokter tuh kan udah pasti keren gitu di mata masyarakat. Padahal belum tentu kita tuh tempatnya di sana, belum tentu nanti kita udah menjadi dokter, kita apakah menjadi dokter yang baik atau jadi dokter yang kayak gimana. Terus kalau seandainya kita memaksakan terhadap sesuatu pun, belum tentu kita tuh gak akan jauh dari kata insecure gak sih? Ya, Kita pasti betul. ngelihat pencapaian orang dan kita nggak mencapai itu, pasti kita kayak ngerasanya rendah diri atau malah lebih bikin kita down dan jauh dari kata bahagia kayak gitu. Jadi nggak tenang juga nggak sih? Iya. Karena kan tiap hari rasanya tuh kayak yang Kayak beban. aku harus terus ini, harus terus ini gitu kan, nggak tenang gitu loh dalam kondisi gitu. Betul setuju. Wah kita jadi ini ya, jadi sangat deep talk ngomongnya sangat tentang kebahagiaan. Oke, ini satu pertanyaan terakhir ya, aku mau nanya sama kamu. Tadi kita udah bahas bahagia itu harus kayak gimana, standar kebahagiaan itu harus kayak gimana. Terus di awal pun kamu bilang kalau kamu happy gitu ya dengan hal itu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah melakukan semua hal itu? Belum. Why? Karena aku sebagai generasi muda sekarang nih, kayak aku masih sebenarnya kayak kadang terlarut dalam hal kayak aku sering overthinking, kadang aku sering insecure karena ya aku ngomong kayak gini dan aku masuk di podcast ini, aku menyampaikan banyak hal tadi, itu bukan berarti aku udah bener. Kayak aku juga masih belajar sama teman-teman terbaik, aku masih ngelakuin dan mencoba apa perspektif aku sebenarnya kayak gitu. Jadi cuman aku bersyukur sih sampai sejauh ini. Oke. Seenggaknya kamu ada di titik sadar nih semestinya seperti apa, dan kamu pun berusaha ya. Iya. Oke, ya sama sih, misalnya intinya juga
bahkan aku pun nih misalkan ya, kalau misalnya dilihat aku seorang guru gitu ya, udah berhasil achieve, misalnya masuk kuliah ke jurusan yang aku mau, udah berhasil kerja dan segala macam pun, ya memang tidak sesimpel apa yang kita bicarain tadi. Ngomong sih tadi kita bisa ya kayak yang ya bahagia tuh gini pada pelaksanaannya pun sama gitu. Pada akhirnya kita juga masih banyak belajar dan segala macam, tapi setidaknya nih kita mau sharing sama teman-teman terbaik kalau tadi bahagia itu jangan kita bandingin sama orang lain gitu. Kita harus lihat diri kita sendiri dan jangan terlalu memaksakan kita tuh harus diterima sama masyarakat atau harus sebenarnya gini, kalau diterima sama masyarakat oke. Karena kan kita memang harus pada tempatnya ya. Dan gak ada gitu. yang salah untuk itu. Betul. Tapi yang salah adalah kalau kita memaksakan semua orang harus suka sama kita, benar. memaksakan semua orang harus approve atau setuju sama kita gitu loh. Kita nggak bisa kayak gitu. Ya, dan terakhir aku mau nitip pesan aja buat teman-teman terbaik. Mulai sekarang coba deh didetailin dulu. Coba deskripsiin lagi bahagia menurut kalian apa. Kalian apa yang pengen kalian capai ke depannya. Jangan sampai kalian masuk kuliah atau kalian jalanin kehidupan tuh ya tetap di standar itu aja. Jadi kalian coba push your limit lagi. Jangan sampai terlalu ngelihat ke belakang atau ngelihat orang lain sih kayak gitu. Oke, semangat ya semuanya. Semangat juga buat kamu yang mau ngejar PTN. Semangat buat teman terbaik semua. Semoga nih apa yang kita share hari ini itu seenggaknya bisa membantu teman-teman terbaik buat ngerasa lebih tenang. Mungkin kalau yang lagi insecure bisa lebih tenang, lebih merasa nih ada nih teman yang lain yang juga merasakan hal yang sama dan sama nih struggle satu seperjuangan ya, teman seperjuangan. Dan kalau misalnya kalian udah lebih tenang bisa makin semangat lagi untuk ngejar mimpi yang beneran mimpi kamu. Yang beneran keinginan Ariel dan juga teman-teman terbaik semua. Oke, kalau kayak gitu, oh ya teman terbaik, kalau misalnya merasa apa yang tadi kita obrolin itu bermanfaat banget dan mungkin ada temennya yang butuh, mungkin lagi butuh juga nih disemangatin, boleh ya di-share juga ke teman-teman yang lain supaya kita sama-sama berbagi kebaikan. Terus jangan lupa juga untuk ikutin sosial media kita di @info_temanambis dan jangan lupa untuk ikutin video-video kita yang lainnya ya. Kalau gitu terima kasih banyak ya Ariel udah ngobrol-ngobrol hari ini. Gak kapok ya? Enggak dong. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.